Itu dulu Inang pernah punya pertanyaan gini, gimana sih caranya supaya Tuhan selalu hadir. Terus akhirnya Tuhan bilang gini, ya kamu kalau hadir buat orang gitu, kamu kalau ada buat orang itu karena apa sih? Ya juga ya, kenapa ya? Karena aku senang kali sama orang itu. Pasti kita mau selalu ada dong sama orang itu, ya kan ya. Jadi kalau saya mau sembuh, saya mau merdeka, saya mau pulih, gampang. Tuhannya harus hadir. Nah, Tuhan tuh hadirnya tuh kapan sih gitu? Oh iya ya gitu. Saya akan selalu ada buat teman yang menyenangkan. Saya akan selalu ada buat anak yang bikin saya happy. Berarti Tuhan tuh gampang. Saya tinggal menyenangkan hati Tuhan. Terus tahu nggak Samuel? Inang dapat di 1 Samuel dulu itu. 1 Samuel 2. Kita baca dulu ya sebelum kita nyanyi ya sambil nunggu yang lain ya. Shalom juga buat yang di Instagram ya. Kita nyanyi dulu ya hari ke-17 ya. Menyenangkan, bikin Tuhan senang. Berarti supaya Tuhan selalu ada, kita harus bikin Tuhan, saya harus bikin Tuhan senang. Nah, kalau bikin Tuhan senang tuh apa ya? Tuhan sayang itu apa ya? Jadi sekarang kita nyanyi dulu ya, oke? Kalau kita mau Tuhan sayang, pernah dengar kata tak kenal maka tak sayang nggak? Iya kan ya. Gimana mau disayang Tuhan tapi kita nggak kenal sebenarnya sama Tuhan. Nah, untuk kenal sama Tuhan kita harus jalan sama-sama. Jadi ada stepnya. Saya waktu itu mau shortcut. Pokoknya Tuhan harus sayang sama saya gitu. Kayak Rami aja loh. Saya bilang saya sayang Tuhan. Kenal juga enggak. Gitu kan. Saya nggak kenal loh sama Tuhan waktu itu. Terus saya bilang sok-sokan saya bilang saya sayang sama Tuhan. I love you Lord. Tapi saya nggak kenal sama Tuhan. Kenapa saya nggak kenal sama Tuhan? Saya nggak pernah jalan sama Tuhan. Nah sekarang hari ini. Nih ya dengerin lagu ini dulu ya. Habis itu kita masuk ke 1 Samuel itu tadi ya. Dia lagu salah satu yang memberikan pencerahan buat saya. Ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu, nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Pertama saya pikir gini, ini lagu kayak ngancem ya, gitu ya. Tapi ternyata enggak loh. Ini lagu manja banget loh. Dan kalau kita bicara bapak itu seneng banget kalau anaknya manja. Aku nggak mau jalan. Aku nggak perlu jalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dalam kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu, nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Dan di saat yang sama terus waktu saya ulang gitu ya lagu ini ya. Pak Wiliar terima kasih ya memberkati sekali dengan lagu ini. Lagu ini tuh bukan selain kita manja ya. Lagu ini tuh jadi akhirnya deklarasi saya gitu. Ya kalau Tuhan gak jalan, Tuhan gak ada di depan, that's not my way gitu. Itu bukan jalan saya, that's not my, bukan ke sana. Gitu. Jadi di saat yang sama di lagu ini saya nyatakan gitu sekaligus bahwa saya anak yang manja. Pokoknya saya nggak mau lah kalau Tuhan nggak jalan bareng-bareng. Gitu. Dan di saat itu juga saya deklarasikan gitu sebagai orang yang kalau itu bukan jalanmu, I am not going that way. Kalau saya mau ladenin Tuhan aja, saya nggak bisa ladenin evil, saya nggak bisa ladenin iblis. Baru dari lagu ini aja. Roh-Mu,
nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Keren banget ya ini lagu ya. Lagunya kayaknya begitu. Makanya saya bilang terima kasih ya Pak Welyar. Itu diurapi sekali, diberkati sekali dengan lagu ini. Ya, lagu ini selalu saya puter-puter, saya ulang-ulang gitu ya setiap hari. Waktu itu apalagi ya. Karena saya cuma pengen Tuhan tuh tahu gitu. Karena namanya juga lagi cari muka, cari wajah Tuhan, lagi carmuk. Itu saya ulang, terus saya ulang. Pokoknya nggak mau jalan ya. Karena saya punya keterbatasan. Kan saya secara rohani saya mengerti. Waktu itu apa yang saya lakukan. Jadi semua saya pakai aja, semua lagu-lagu saya pakai. Hanya untuk menyatakan, saya kan nggak bisa berdoa ya. Setiap malam saya cuma bilang gini, Tuhan besok saya bisa berdoa lebih panjang sedikit. Ya oke, thank you. Nah, saya nggak bisa berdoa loh. Boro-boro doain orang. Tapi saya dengan segenap kekuatan gitu, termasuk juga dari lagu-lagu ini. Akhirnya saya pakai aja itu, begitu mau tidur, saya masih apal lagunya, saya bilang gitu, oke Tuhan besok saya berdoa lebih panjang ya. Terus kalau Tuhan gak jalan di depan, saya gak jalan juga lah ya. Gitu. Doa, dari situ akhirnya bisa mulai berdoa. Nah hari ini tuh saya mau sharing sedikit, menyenangkan hati Tuhan. Gara-gara saya baca tuh di 1 Samuel, saya cari betul gitu. Bahkan Samuel yang, 1 Samuel itu 2 ayat 20. 1 Samuel 2 gimana Kak? Tetapi Samuel yang muda itu semakin besar dan semakin disukai, baik di hadapan Tuhan maupun di hadapan manusia. Nah itu, waktu itu kan saya merasa tertolak ya, baik di dunia maupun sama Tuhan. Saya mengalami kebangkrutan total secara fisik dan psikis gitu ya. Saya sakit, itu 11 tahun yang lalu itu. Jadi waktu saya bilang, saya nggak disukai dunia, saya nggak disukai Tuhan. Itu si Samuel kenapa ya? Kok bisa gitu kan? Saya pikir, loh ini Tuhannya sama. Si Samuel yang masih muda itu katanya. 11 tahun yang lalu saya masih muda juga. Gak muda-muda amat sih, tapi maksudnya saya masih muda juga ya. 36 tahun. Muda dong ya kan ya. Jadi saya pikir gini, ini Allahnya sama nih, perjanjian lama, perjanjian baru, dan zaman now. Si Samuel ini kenapa si Samuel itu yang masih muda makin besar dan dia disukai. Oh berarti ada caranya nih. Oh ternyata saya ketemu lagi ayatnya gitu ya. Jadi segala sesuatu itu jadi milik kita. Waktu sumber sukacita itu adalah Tuhan. Oke, berarti harus menyenangkan hati Tuhan. Saya bilang gini, menyenangkan hati Allah tuh gimana ya? Wah saya bingung lagi tuh. Bingung saya. Sampai saya bilang gini, gimana ya menyenangkan hati Allah? Allah itu berarti Allah Bapa, Allah Putra, Roh Kudus. Makanya saya tuh terbiasa dengan semua saya bagi-bagi gitu. Kenapa? Karena itu mempermudah saya untuk melakukan prakteknya. Kalau kata Pak Paul itu adalah aplikasinya gitu. Doa Bapak kami juga gitu. Waktu disebutkan makanan berarti makanan jasmani dan rohani. Jadi nggak serta-merta begitu aja. Saya terbiasa seperti itu. Ya waktu bilang menyenangkan, ya kalau misalnya mau disukai oleh Tuhan dan disukai oleh dunia, kamu harus menyenangkan hati Allah. Oke, saya langsung bagi lagi tuh. Allah Bapa, Allah Putra, Roh Kudus. Kenapa? Kalau saya ngerti Allah mana itu, saya bisa pakai buat bantuan saya dalam kehidupan sehari-hari, pasti jadi lebih mudah. Jadi menyenangkan hati Tuhan tuh ternyata gini akhirnya. Kita harus sadar bahwa yang pertama, kalau kita latihan tuh segala sesuatu tuh diizinkan Tuhan untuk berlatih. Saya harus sadar gitu bahwa sekarang itu Allah Roh Kudus itu tuh ada di mana-mana ya. Jadi mau pergi kemana kayak dia ada. Berarti apa? Jaga sikap. Di situ saya belajar takut akan Tuhan. Oh, menyenangkan hati Tuhan itu ada 3. Yang pertama itu takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan itu kita harus ngerti bahwa saya ya paling enggak. Saya harus ngerti bahwa Allah itu Allah Roh Kudus. Ada di mana-mana. Jadi kalau saya sendiri pun, nah itu nanti bicara integritas. Saya sendiri pun, saya harus tetap bertindak dan berlaku itu yang sama aslinya, sama genuinnya ketika saya dilihat orang. Jadi saya nggak bisa mencuri, saya nggak bisa bohong, saya nggak bisa melakukan hal-hal gelap sekalipun. Kenapa? Karena dia Allah yang selalu hadir. Di situ saya belajar takut akan Tuhan itu dengan selalu mengerti bahwa Allah itu Allah Roh Kudus, ada di mana-mana. Gitu.
akan sangat, kalau dibilang ala Bapak, kan saya latihan sama bapak saya kadang ada, kadang enggak gitu. Saya mesti pikirin itu. Oh ya, berarti takut akan Tuhan itu saya harus pakai dimensi yang itu. Itu buat saya berlatih. Sampai hari ini kalau saya bisa ngerti bahwa takut akan Tuhan, itu nggak mau Tuhan itu dicela dari kelakuan saya. Saya nggak mau Tuhan diremehkan dari ucapan saya. Itu karena saya merasa bahwa He's everywhere. Gitu. He's everywhere. He's everywhere dan His eyes are watching. Hingga udah nggak pernah bisa let go. Di antara dua apel, saya harus jaga sikap. Saya nggak bisa mencemooh. Saya nggak bisa bergunjing. Gitu. Oke. Iya Pak Stevi. Ya oke. Nanti kesaksian. Oke. Ya. Sekarang? Oke, boleh Pak Stevi. Nanti kita lanjutin yang punya Inang ya. Inang kan killing time. Inang kan ganjel. Silakan Pak Stevi. Puji Tuhan, terima kasih sebelumnya sudah diberikan waktu. Jadi pada kesempatan sore ini saya ingin bersyukur kepada Tuhan. Bahwasanya memang Tuhan yang kita kenal adalah Tuhan yang hobi memberi kebaikan kepada hasrat kita yang terdalam. Dan ini baru saja saya alami tadi pagi. Kalau pada sekitar 8-9 bulan yang lalu saya memulai pelayanan untuk sobat difabel dengan segala keterbatasan, dengan gadget yang saya punya hanya sebuah handphone, tetapi ada satu penekanan di dalam hati saya untuk saya boleh membagikan berkat, terutama untuk sesama sobat difabel, supaya mereka pun juga mendapat motivasi yang baik sama seperti saya mendapat motivasi dari Tuhan. Dan ketika saya membuka ibadah itu dengan keterbatasan saya, tapi dari waktu ke waktu Tuhan memberikan saya juga kemampuan untuk juga sedikit memperbaiki. Jadi tiap 2 minggu sekali pelayanan itu semakin membaik. Dan pada Desember saya sempat diskus dengan mama saya. Saya tanya, apakah kalau saya buka rekening untuk pelayanan ini, apakah kira-kira gimana ya pandangannya orang-orang. Saya takut soalnya karena kalau dianggap hanya untuk mencari uang. Tapi ada satu tekanan dalam hati saya, karena saya ingin juga berbagi berkat untuk sobat difabel. Dan juga saya mau memberi kesempatan untuk orang lain juga berbagi yang sama seperti saya. Dan akhirnya saya buka, dan puji Tuhan saya sama sekali tidak duga, bahkan ada seseorang yang tidak pernah saya kenal. Bahkan saya cari di sosial media orang itu, kok tidak ada ya, ini jangan-jangan malaikat ini. Saya cari di sosial media nggak ada nama itu, tetapi dia transfer ke saya. Tetapi puji Tuhan, seluruh berkat-berkat yang diberikan oleh Tuhan, saya bisa salurkan kepada sobat difabel. Bukan hanya sobat difabel yang Kristen, tetapi saya juga bagi kepada sobat difabel yang beragama lain. Dan puji Tuhan, mereka sangat terberkati walaupun nilai yang saya beri sedikit, tapi di saat pandemi seperti ini, terutama sobat difabel yang tunanetra, sangat sulit untuk mencari pekerjaan karena mereka harus memijak. Oleh karena COVID ini, mereka sama sekali tidak dapat pelanggan. Hanya beberapa orang tertentu yang mereka bisa layani, yang percaya kepada mereka. Dan dari situ, saya juga minta kepada Tuhan, Tuhan, saya ingin meningkatkan pelayanan saya. Jujur, saya nggak punya apa-apa, Tuhan. Bahkan gadget pun saya terbatas. Saya mau supaya diperbaiki lagi pelayanan ini. Engkau yang sanggup memberikannya. Dan puji Tuhan, saya juga sempat disupport oleh timnya Kak Tamara juga ya. Dari Bang Dani dan Kak Fani juga. Saya merasa berterima kasih. Tahun lalu saya mendapat support yang luar biasa. Dan tentunya saya ingin melanjutkan pelayanan saya untuk lebih baik lagi, hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Saya sama sekali nggak ingin mencuri kemuliaan Tuhan, dan ternyata memang Tuhan memberikan berkat-Nya, terutama untuk juga bisa memperbaiki pelayanan ini. Dan saya juga sempat diskus, apakah salah ya kalau berkat itu saya belikan sebuah gadget untuk perbaikan dari pelayanan ini. Dan ternyata mama saya juga
mendukung enggak, kan motivasinya untuk pelayanan bukan untuk kepentingan pribadi. Jadi akhirnya saya putuskan, dan tepat pada hari ini saya nggak sangka jumlahnya itu dilengkapi persis dengan apa yang saya ingin beli gadgetnya, dan saya merasa wow, Tuhan itu begitu luar biasa. Makanya tadi saya bilang dia hobi memuaskan hasrat kita dengan kebaikan. Hanya satu yang harus saya jaga, yaitu konsistensi dalam memberikan hidup saya untuk Tuhan. Dan buat saya itu yang menjadi kesaksian pada hari ini, dan saya bisa bagikan ke semua saudara-saudara bahwasanya Tuhan kita harus selalu ingat bahwa Tuhan kita hobinya selalu bikin sesuatu yang sulit menjadi luar biasa. Itu yang menjadi kesaksian. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Pak Stevi mau nanya sedikit, terima kasih ya Pak, memberkati. Bapak yang dulu bikin lagu itu Pak Stevi juga bukan? Iya, betul. Iya kan? Pak Stevi yang kirim lagu kan? Iya, betul. Iya. Waktu kita sharing lagu Kembang Api tahun lalu ya. Ya, oke. Iya. Segala kemuliaan buat Tuhan. Saya diberkati sekali Pak Stevi. Ya, terima kasih sudah sama-sama kita ada di sini ya untuk meneguhkan tiang doa kita buat bangsa. Kemuliaan buat Tuhan. Terima kasih. Ya ampun. Berkati sekali ya. Pak Stevi nanti maju terus pelayanannya. Nanti 17.45 ya katanya ada pelayanan ya. Kita akan terus dukung juga dalam doa. Apapun yang mungkin dibutuhkan, misalnya mau ada sharing modul atau apa, let us know. Kasih kita. Kita bisa saling memberkati. Gitu ya Pak ya. Itu bedanya, tahu nggak sih? Aku selalu so proud to say this gitu ya, berbagi ini. Pak, selamat ya, Bapak adalah orang yang makmur. Kita, anak-anak Tuhan, bukan anak-anak yatim. Kita itu adalah orang, perbedaan antara kaya dan makmur adalah kalau kaya itu kita memberi dari kelimpahan. Ya, kita memberi dari kelimpahan. Itulah orang-orang yang menerima berkat dari Tuhan. Ya, tapi berkat anak itu soal kemakmuran. Itu memberkati dari kecukupan. Nah, itu bedanya ya, kaya sama makmur. Selamat ya, Pak. Kalau makmur itu nggak nunggu kaya. Dia nggak nunggu berkelimpahan. Kenapa? Karena kita sudah the precious son and daughters. Jadi kita selalu bisa memberkati, itu ya Pak Stevi, memberkati dari kecukupan. Perbedaannya. Kalau yang hanya baru dari duniawi, itu materi, kita memberi dari kelimpahan. Jadi sebenarnya good deeds-nya itu jauh berbeda. Selamat kemuliaan punya Tuhan. Saya mengucap syukur dengan pelajaran hari ini dari Bapak Stevi. Ya, itu juga salah satu yang menyenangkan Tuhan. Kalau yang kedua itu sebenarnya yang menyenangkan hati Tuhan itu belajarnya ternyata saya pikir gini, waktu kita lahir baru, Tuhan itu senang. Berarti kalau Tuhan tuh senang, kalau sekarang kita bicara Allah Bapa gitu ya, Allah Bapa. Bapak itu senangnya apa sih? Jadi saya nanya-nanya waktu itu, kalau sekarang saya mau menyenangkan hati Tuhan, saya pakai dimensi Bapak gitu. Oh, Bapak itu paling senang dengan anak yang bertumbuh, bukan? Ya kan ya? Coba kalau misalnya sekarang ya kayak sama Gaby gitu. Mereka segitu aja. Kerjaannya ngerengek aja terus. Jadi waktu kita lahir baru, kita tuh kan harus punya target dengan pertumbuhan rohani kita. Dan itu menyenangkan hati Bapa sebetulnya. Jadi saya bilang gini, oh iya ya, saya ini manja kali loh gitu kan ya. Begitu lahir baru, kita tuh kayak bayi rohani. Kayak bayi aja. Ngek dikit kasih susu. Jadi kalau sekarang yang tiba-tiba minta apa sama Tuhan langsung dikasih gitu-gitu, nanti besok jangan baper kalau tiba-tiba Tuhan tunda sedikit. Berarti apa? Kita udah balita rohani. Setelah balita kita dewasa rohani. Habis itu kita bapak rohani. Kita makin tua, makin lama, makin panjang, berbahagialah, jangan baper. Kalau apa-apa dibayar, Saudara, kita masih bayi terus. Kita balita, apa-apa ngerengek, apa-apa cengeng. Nah Allah itu senang, aku kan senang kalau mereka ini dewasa. Ini aja pada ketuk-ketuk, disuruh begini diam. Kan senang ya jadi ibu kayak begitu. Oh anaknya nurut, anaknya sabar. Jadi saya berarti kalau saya mau bilang bahwa saya mau ngecek tentang pertumbuhan rohani, disitulah saya bisa dapat bagaimana cara saya menyenangkan hati Bapak saya. Allah yang Bapak. Gitu.
Di situ aja saya udah belajar dua. Akhirnya saya jaga sikap dengan Allah yang Roh Kudus itu yang ada di mana-mana. Coba kayak gitu kan di mana-mana. Gitu kan ya. Kita jadi takut akan Tuhan. Nah, kalau kita sekarang mau mempersembahkan pertumbuhan rohani, kita tuh harus bisa melihat Bapa dengan dimensi Allah Bapa gitu. Nah, sekarang akhirnya saya gini, oh ya oke. Sekali lagi, akhirnya itu memudahkan saya gitu. Ketika saya berhasil, oh ini Allah Bapa tuh kayak gini. Saya latihan sama Bapak saya. Dia pasti seneng gitu kalau saya nggak pulang malam. Dia senang pasti di papa saya kalau saya cuma di rumah kerjanya belajar, pijit-pijit, bikinin kopi. Tuhan juga gitu. Oh kayak gitu ya, menyenangkan hati Tuhan. Berarti itu masalah pertumbuhan rohani. Pertumbuhan rohani itu untuk apa? Kita udah sama-sama ngerti. Baca firman, doa. Kalau bisa pakai puasa, pujian penyembahan. Kemudian terus akhirnya saya bilang kayak gini, oh satu lagi, Allah Putra. Gimana ya Allah Putra? Allah Putra itu Yesus. Yesus itu nggak lain dan nggak bukan, dimensinya udah pasti guru. Berarti saya murid. Berarti apa? Ini masalah berjalan bersama Tuhan. Berarti 3 nih. Menyenangkan hati Tuhan tuh 3. Yang pertama takut akan Tuhan. Kedua mempersembahkan pertumbuhan rohani yang sesuai dengan umurnya. Kalau bisa malah dipercepat. Dan yang ketiga adalah berjalan bersama dia. Sampai akhirnya ngomong gini. Oh iya ya, sibuk aja kita ngomong serupa dan segambar. Murid-murid itu tuh jalan sama-sama. Mereka itu pasti betul-betul dengar-dengaran. Mereka berada bersama-sama. Hadiratnya Tuhan bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Mereka kan gak cuma sekedar nganter. Ayolah kita rame-rame lah yuk. Bedol desa kita jalan kemana kayak arisan. Pergi ke sini, pergi ke sana. Kenapa? Soalnya mau disalib. Temenin aja lah. Gak kayak gitu. Kita ini juga kan harusnya kan. Di situ tuh mereka betul-betul ngalamin Tuhan. Bahkan Yohanes itu kan dibilang dia bersandar. Dia tuh nyandarnya gak kayak gini loh. Yohanes kayak gini. Pernah dengar kan ya dibilang itu suami istri mau makin lama kok makin mirip. Ya iyalah orang tidurnya bareng. Gimana gak makin mirip? Jadi kalau kita senderan sama Tuhan, itu pasti kita serupa dan segambar. Saya percaya yang paling mirip itu Yohanes kayaknya. Dan sekarang saya baru mengerti kenapa Yudas itu perlu mencium Tuhan Yesus. Kenapa? Itu tentara dia bilang, lu nanti lihat ya, yang gua cium itu yang Yesus. Kenapa? Itu tentara pasti semua bingung, semua mirip. Karena mereka berjalan sama Yesus. Mereka ngalamin Tuhan Yesus. Mereka di situ mereka terlibat dalam setiap karya yang ada di Tuhan Yesus. Nah sekarang kita juga gitu, kita murid. Berarti saya apa? Saya setiap hari mengerjakan keselamatan. Saya harus sama dia. Gitu. Saya nggak cuma mikirin itu aja, tapi saya nggak sungguh-sungguh memuridkan misalnya. Oh, jadi ketika saya percaya, ketika saya belah itu Allah Bapa, Allah Putra, dan Roh Kudus, hidup saya itu jadi ya udah begitu. Serupa dan segambar itu akhirnya saya contek betul-betul dari apa yang saya baca di firman. Itu memudahkan saya. Itu sangat memudahkan saya. Bahwa saya sebagai si murid itu tuh harus terus bersandar. Bersandar sama Tuhan Yesus, bersandar pada sang guru. Itu ya gitu. Gurunya mau kasih ujian susah kek, mau gampang kek. Saya nggak boleh protes. Seperti saya waktu sekolah. Mana berani saya gitu. Pak, susah amat sih Pak. Yang bener aja Pak. Udah gitu saya belajar Pak ya kemarin sampai jam 2. Gak keluar semua soalnya. Saya gak berani tuh ngomong sama dosen saya dulu kayak begitu. Sama guru saya. Ini kok berani-berani bilang Tuhan sakit, Tuhan. Aduh gak enak kali loh. Ih ngeri kali kita ini. Jadi di situ saya bilang oke. Saya mau betul-betul seperti murid. Jadi 3 itu aja saya bisa kayak si Samuel. Saya bisa menyenangkan Tuhan. Kalau saya menyenangkan Tuhan, seluruh dunia ini adalah ciptaan Tuhan. Tuhan bisa kontrol semua yang dia ciptakan untuk menyenangi saya. Oke, ada amin saudara-saudara. Ya kita tadi kesaksian udah, kita mau siap-siap. Semoga apa yang saya saksikan hari ini bisa memberkati ya, bisa memberkati. Jadi pelajari Tuhan itu dengan kalau kita dengan Allah, coba deh langsung Allah tuh Allah Bapa, Allah Putra, itu memudahkan. Tuhan itu menyederhanakan keilahiannya dia itu ya, supaya kita yang di dunia ini tuh bisa berjalan bahwa dia tuh bukan Allah yang sulit. Itu bedanya Allah kita sama Allah-Allah yang lain. Dia itu menyederhanakan keilahiannya. Buat kita, Tuhan tuh gampang, bukan gampangan. Jadi waktu kita mau berbuat, jadi jangan salah, maksud saya gini, maksud saya adalah ketika kita memohon sesuatu, jangan pakai dimensi Allah sebagai sahabat. Waktu kita mau memuji dan menyembah, jangan pakai dimensi, oke, Yesus sobat yang sejati.
mengerti. Kita cenderung menggampangkan. Kenapa? Karena kita selalu gitu. Apalagi kalau teman dekat. Tenanglah, dia pengerti. Kan dia teman gua. Jangan salah memperlakukan Tuhan ketika kita berdoa. Kita harus tahu yang mana gitu. Tuhan itu yang mana. Apalagi waktu kita minta ampun atas dosa kita. Kita nggak bisa pakai dia itu sebagai Allah, sebagai si sahabat sejati. Kita nggak bikin dosa aja, dia udah nggak terjangkau. Dia udah maha mulia. Waktu berdoa tuh kita mesti betul-betul bisa ini dia mau jadi apa. Nah, kalau mau baca firman, itu saya selalu pakai dimensinya dia tuh sebagai Bapa yang membacakan buat saya, buat anaknya. Saya pakai itu. Jadi kalau saya nggak ngerti, seperti Bapa yang sayang pada anaknya, dia akan duduk di samping saya, membacakan buat saya. Akhirnya saya berbahagia karena saya mendengar, bukan membaca. Oke, kalau nggak Tuhan turunin CD loh. Kadang kalau lihat doa nggak dijawab-jawab, mikirnya enak. Baru tobat, doa dikit langsung dijawab. Benar itu, karena bayi rohani. Jadi berbahagialah sekarang, jangan baper. Misalnya tiba-tiba ditunda, dipending. Gitu. Ya kan bayi ngek dikit susu. Nah, ya kan ngek dikit suapin. Gitu. Karena emang bayi. Balita lain lagi. Tetap dikasih. Nanti makin dewasa ngerengek dulu ya, sampai gelundung. Kita pernah dong lihat anak kita tuh sampai di supermarket, aku mau coklat ya, sampai gitu tawar-tawaran gitu ya di supermarket ya, sampai gelindingan di lantai, sampai lihat orang mulai tawar-tawaran. Itu udah balita, berbahagialah gitu. Kalau kita sampai di situ, nanti kalau dipending lagi sama Tuhan. Doa saya hari ini ya, saya tuh doa sama Tuhan ya, mesbah keluarga, berkat rumah tangga. Puji Tuhan, tahun ke-11. Berarti apa? Saya bilang ini, kayaknya udah ibu-ibu nih ya, udah nenek-nenek nih ya. Gak apa-apa, ger-gerin Tuhan bilang, Tuhan aku kayaknya udah nenek-nenek nih ya. Di doa yang itu, tapi terus masih sabar, bertekun dalam doa. Itu bisa kita jadikan, kita bisa ngecek pertumbuhan rohani kita dari situ. Dari situ. Jadi kalau yang sampai sekarang masih, oh itu di ini, oh ini. Bilang lagi, Tuhan, aku ini memang sesuai dengan emang Tuhan mau tempatin gitu kan, bukan karena aku bayi rohani kan, Tuhan. Kita bisa berdoa gitu malah, gitu, ya, asik kan, asik ya, oke. Nanti minggu ketiga mereka akan mulai kesaksian apa yang mereka dapatkan juga di doa puasa ini. Di Zoom ada lagi? Di Zoom ada lagi, enggak kita? Hah? Berarti saya balita dipending nih kerjaan. Iya, tuh ya kan, berarti balik kita bisa cek up loh rohani kita sakit apa enggak, kita ini bayi, balita, dewasa atau apa itu dari situ. Lagi ya kita cek aja tuh, punya anak sekarang umur sekian tahun, tahun. Ya. Iya, aduh, ya kan berarti balik. Ya, selamat melayani ya. Yuk kita bisa cek up loh rohani kita sakit apa enggak, kita ini bayi, balita, dewasa atau apa ini. Oke, yuk. Mau lihat. Oh, mau lihat. Ini squat ala people. Mau lihat Ina. Oh ya, mau lihat. Iya, mau lihat. Apa itu bahasa Bataknya sama-sama? Same. Ayo. Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercaya. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan melindungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisiku dan 10.000 di sebelah kanan, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya akan menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpamu dan tulah tidak akan mendekat kepada kemah. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menentang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan teratup kepada batu.
Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku. Maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan yang daripadaku. Amin. Amin. Ada yang mau berdoa? Berdoa? Ibu Vivi tadi kayaknya nanya tuh lagu. Udah di-share ya? Udah. Nah, ada yang mau berdoa? Berdoa? Hanya besok. Nah, satu lagi kalau misalnya itu firman kok susah banget ya masuk. Kok kayaknya sulit gitu untuk masuk. Nah, kita juga bisa periksa hati kita. Mungkin kepenuhan tuh. Ya. Kepenuhan. 3K. Ya, kepenuhan itu ada 3. Harusnya kepenuhan Roh Kudus. Kita kadang-kadang kepenuhan itu dari ketakutan ya, kekhawatiran. Kekhawatiran itu kan gerbang ketakutan ya. Kekhawatiran, keras hati, sama kepahitan. Nah, itu bikin sesak. Jadi tolong itu keluar-keluarin dulu supaya firman bisa masuk. Itu kan sama ya kalau kita mau masukin barang ke gudang, gudangnya udah nggak ada. Jadi keluarin aja dulu gitu. Nah, caranya cuma satu, melepas pengampunan. Gitu, memerdekakan. Oke, siapa yang mau berdoa? Kita berdoa. Oh, Ibu Devi belum ada kabar ya? Belum ada kabar ya. Kita juga masih berdoa buat Ibu Ruth. Ibu Ruth ya, buat semuanya. Terus tanda-tandanya juga Samuel, terutama buat yang anak-anak. Inang selalu bilang kayak gini, pasti kalau sama orang-orang dia bilang gini, malas deh ngomong sama Samuel, dikit-dikit Tuhan ya. Kita kan suka ya kalau dikit capek lama dia dikit-dikit Tuhan, dikit-dikit. Gak apa-apa, ini jawaban aku buat semua orang. Habis gimana Tuhan dikit-dikit gue gitu. Gitu ya. It's okay, enakan gitu. Dikit-dikit aku. Gimana dong gitu ya. Itu ya, itu jawabannya. Ada yang mau berdoa? Oh enggak, kita pimpin doanya ya. Tadi ada yang ngomong. Iya. Zoom-nya Pak. Nggak ada? Ada ya? Oke. Ayo. Give it, oke. Mari semuanya kita satu dalam doa. Kayak mengucap syukur Tuhan buat hari ini. Kami satu pelajaran baru Tuhan. Bagaimana kami bisa menyenangkan hati lebih lagi Tuhan. Melayani-Mu Tuhan lewat hidup setiap kami Tuhan. Menjadi suatu dupa yang Tuhan buat Engkau Tuhan. Menjadi suatu kesenangan Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih kami bersyukur Tuhan Yesus. Biar setiap kami Tuhan bisa lebih berkenan kepadamu ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan. Kau juga yang akan membuat bangsa kami lebih lagi berkenan kepadamu Tuhan Yesus. Kau yang menjamah Tuhan Yesus, setiap pemerintahan Tuhan yang ada Tuhan Yesus, dari mulai pemerintahan pusat maupun sampai ke daerah Tuhan Yesus. Kau yang berikan hati yang takut kepada Engkau Tuhan Yesus, berkati presiden kami, wakil presiden kami Tuhan, DPR, MPR Tuhan, DPRD Tuhan, gubernur, wali kota, bupati, semuanya Kau memberkati semuanya Bapak, biar ada jamahan-Mu Tuhan Yesus, ada roh Tuhan di setiap pemerintahan yang ada Tuhan, bahkan kementerian yang ada juga Tuhan Yesus. Kau juga yang memberkati Tuhan negara kami ini Tuhan. Kau juga yang tuai jiwa lebih lagi Tuhan Yesus. Kau yang hari ini Kau yang jumpai Tuhan. Bagaimana kami melayani hati lebih lagi Tuhan, melayani-Mu Tuhan lewat hidup setiap Tuhan Yesus. Doa puasa kami Tuhan ke depannya ke dalam tangan kasih-Mu Tuhan, biar kami bisa lagi makin berkenan di hadapan-Mu. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih Gaby. Terima kasih buat semuanya. Semangat ya. Hihi. Day 17. Hari ke-17. Luar biasa. Besok kita akan ketemu lagi. Besok ya. Besok ya. Sebenarnya hari ini tadinya saya mau sharing itu. Karena saya banyak banget lihat di timeline. Ini nggak apa-apa. Ini kalau film apa namanya? Teaser sama kamu kan suka ngomong Inang jangan jadi splatter dong gitu. Spoiler. Oh sorry. Splatter apaan sih? Telur. Hah? No. Oke. Pokoknya itulah ya. Apa tadi? Spoiler. Oke.
Iya, nggak apa-apa ini spoiler. Tadinya mau hari ini, karena banyak banget yang hari ini di timeline saya tuh semua orang ngomong gitu, bahagia tuh sederhana, bahagia tuh sederhana. Saya bilang gini, aduh, sederhana tuh restoran Padang loh, gitu ya. Tapi akhirnya saya terus mungkin kita perlu bicara ya, mungkin kita perlu diskusi ya, bahagia itu apa. Terus sederhana nggak sih sebenarnya? Tadinya mau hari ini, tapi udah besok aja ya. Itu besok karena hari ini kayaknya yang tadi Tuhan mau itu dulu yang dikedepankan ya. Jadi besok kita akan bicara soal bahagia yang sederhana itu, yang restoran Padang itu. Semangat semuanya. Kalau ada yang mau nutup pakai makanan Padang ya udahlah ya, berarti apa namanya, diupload lah apa kebahagiaannya yang sederhana itu. Besok kita akan ketemu lagi di jam 5. Terus soal fellowship-nya nanti kita akan update lagi di Instagram ya, sama di Telegram. Oke. Bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya namamu Tuhan ditinggikan di seluruh bumi. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Kita, Pepal, Inang, hanya namamu Tuhan ditinggikan. Kakak Gaby, Pepal. Mika dan semuanya. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Damai, kebinekaan dan kasih. Shalom. 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 Selamat puasa. Oh ya, 3, 2, 1. Adek. Bye gimana? Bye. Tuh, bye. Bye. Jika matanya lagi sakit, kena Kasih Nina. Iya, dadah. Bye semuanya. Tuh, dadah. Maple lihat Bu Christine. Kangen ya. Nanti kita ke Bu Christine ya. Dadah. Ibu Yeti, Ibu Yesi, Ibu Febrina. Di bawah siapa? Di bawah Ibu Evelyn. Dadah. Oh, Ibu Tambunan. Ibu Tambunan juga, Ibu Tambunan. Nores. Nah. Mana? No turun. Main Dia tuh pengen banget main sama Veko. Iya, dia pengen. Abang Koko. Mikanya mau main. Iya loh. Tuh lihat tuh. Mikanya mau main sama Veko. Nanti nggak ketemu Mika, kangen. Ayo. Tuh lihat tuh adiknya tuh. Oh, dia mau rusuh. Kan dia mau rusuh. Buka aja, Eva, biar dia bisa dengar. Hai, 6. 1. Ini udah nggak mau sih, Bang? Hitung. Yellow, dia gitu sekarang. Pink. Semuanya. Yellow. 1. Amen yuk. Papa nggak tahu bahwa kita udah Mazmur 1. Ya ampun. Oh, Iya, ini ya. wifi-nya nggak tahu kenapa tuh. Wifi-nya lagi jelek banget. Iya. Tuh Tante Lita tuh. Iya udah off tapi nang. Tapi udah ini. Mika 1.
Tapi Anang siapa? Oh Anang. Oh iya benar. Kan kita bilang Inang dan Anang. Anang. Tapi Anang siapa? Nggak kirain typo, tapi Inangnya di depan Nudaya. Bener kan waktu itu Inang bilang. Padahal kan kita harusnya kan Anang ya, Kak. Aku bilang Untung gitu. aku nggak manggil pakai